Hi. Hi. Welcome back to English Letter Podcast episode 2. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya kira-kira? Udah tahu nggak? Tadi belum briefing ya? Belum. Oh ya, jadi kita langsung flow aja ya. Betul. Oke, untuk hari ini kita bakal membahas tentang LK. Nah, kebetulan di sini tuh, buat teman-teman yang nggak tahu LK itu kepanjangan dari Lembaga Kemahasiswaan. Betul. Oke. Takutnya salah nih, aku memastikan lagi. Oke, jadi di sini teman-teman kita kedatangan beberapa perwakilan. Jadi kita dari Poppy dulu deh. Dari Poppy, silakan perkenalan, terus habis itu dari LK mana? Oke, hai, nama aku Poppy, aku dari perwakilan LK HMP Sasi. Kemarin jadi apa sih, Pop? Waduh, kemarin jadi ketua HMP. Apa sih? Aduh, gak kelihatan nih. Oh, nggak kelihatan. Ada berapa? Periode 2022-2023. Oke, kalau dari Caca, kenalan dulu, terus dari LK mana? Waduh, berat. Aduh. Kenapa belum kenalan lo ini? Belum kenalan. Ada apa ini? Nanti aja ya, biar mereka penasaran ya. Kenapa udah berat duluan sih? Biar mereka penasaran. Jadi perkenalan dulu nih. Aku Caca, perwakilan dari BPMU. Jabatannya apa nih? Jabatannya jabatannya apa nih? Aku anggota komisi organisasi. Oh, itu yang kemarin. Itu nggak ada Kalau tahun tahun ini. berapa? Yaitu periode 2023, nanti Ya. di 2024 saya ketuanya. Bercanda. Periode 2024 aku ketua BPMU. Hai. Oke, kita tunggu jabatan kalian sebagai ketua tahun depan. Oke, kalau Angel nih, perkenalan dulu, kamu dari Oke. LK mana? Oke, perkenalkan aku Angel, aku dari LK BEMU. Yeay. Oke. Oke. Jabatan. Jabatan? Aku dari 2021 hingga sekarang sebagai sekretaris. Aku juga. Mbak kan dari Oke, ini belum kenal sama aku nih. Perkenalkan, nama aku Alicia dan aku dari BPMFB. Tadi juga ini belum ngomongin kepanjangannya dari LK kalian. Oh, iya. Dari aku dulu apa? Dari aku dulu. Oke, kalau aku BPMFB, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa. Oke, terus oh ya komisiku, aku dari Komisi Kemahasiswaan sebagai anggota. Oke, kalau Angel nih, BEMU. Kalau aku dari BEMU kepanjangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Sekretaris. BPMU. Jangan begini. Kita santai aja. Oke, Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Jangan kebalik ya guys. Jangan boleh. LCMF, CMU. Kalau nu mungkin HMP. kalau HMP ya himpunan mahasiswa prodi. Prodi apa tuh, Kak? Prodi sastra Inggris dong. Bahasa Inggris nih bos. Oke. Tapi Caca sama aku hampir sama sih. Betul. Dia U, aku F. Bedanya kalau U Ranahnya ranahnya aja sih, cuman ranahnya. Iya, tugasnya sama. Tugasnya sama. Kalau Caca universitas, kalau aku fakultas. Ya, Itu betul. hampir sama. Kalau ini kita bahas satu-satu kali ya. Bahas satu-satu dulu kan. Di sini tuh kita beda-beda LK-nya. Dari aku BPMF. Ya, kalau Angel BPMU, BEMU kebalik nih jadinya. Caca BPMU, Poppy HMP. Jadi kita bahas satu-satu nih biar teman-teman di sini yang dengerin podcastnya kita bisa tahu nih di Universitas Macung ada LK-LK yang keren. Betul nggak? Apalagi di sastra Inggris 21 nanti jangan lupa di absen ya. Teman-teman kita itu LK-nya apa aja jabatannya keren-keren. Keren banget nih. Ini kita
apalagi kita satu kelas kan, kita satu kelas kan beda-beda nih. Iya. Beda-beda, jabatannya juga Jabatannya juga sekretaris sama nanti betul. di absen di akhir ya. Ya jangan 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 lupa ya. Boleh. Udah, catatannya udah. Ada, udah lengkap, Oh, udah lengkap. Oke. Hafal. Ini kita bahas dari mana dulu nih, Nak? Bebas. Kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, kalau gitu dari Caca dulu, aku, Angel, Poppy. Oke. Gimana? Oke. Kita Oke. mulai dari Caca Dari dulu. BPM-mu dulu. Oke, BPMU. Jadi kami itu lembaga legislatif. Nah, di Universitas Maju itu ada 2 legislatif. Ada aku yang universitas dan ada kayak Alice yang fakultas. Yang fakultas ada berapa ya? Berarti ada 4 ya. Yang Apa baru. Oh, yang baru. BPMF, FPK, ada FTJ, FTD, FB, FB, dan sama FEB. FEB. Ya, nah aku BPMU itu berfokus pada perwakilan, berarti kan kami yang mengawasi. Siapa yang diawasi? Yang di sebelah saya. Ya, jadi kami pengawasnya BEM dan juga UKM di Universitas Macong. Coba kemarin pada ikut casting nggak? Ikut. Oh, Masa nggak lihat saya? daftar. Iya, kemarin kita kembali nggak? Iya, ketemu juga. Oh, iya. Jadi kemarin di Festi ada berapa UKM? Ada 17. Oh, banyak juga ya? Banyak banget. Bukan ini apa sih? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau yang teman-teman masih bingung unit kegiatan mahasiswa itu apa, itu seperti kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman ikuti di sekolah SMA, SMP kemarin. Dan di acara festi promosi nih, di acara festi kemarin itu ada 17 UKM yang sedang berpromosi untuk mendapat anggota. Jadi maba khususnya juga angkatan 21 22 20 itu juga bisa daftar menjadi anggota UKM di Festi dan penyelenggaranya kami BPM kayak gitu. Tugas utamanya jelas kami mengawasi dan tugas lain-lainnya itu ada yang menjalankan proker internal yang berkaitan dengan ranah dan lingkup legislatif. Oh ya, saya. Jadi kerja sama bareng BEMU sama siapa UKM ya kayak gitu. Oke. Kalau kamu kenapa kok di awal kamu masuk kampus Macong, kok kamu tiba-tiba bisa termotivasi buat ikut BPM? Atau kamu ada opsi lain kayak mungkin aku mending ikut BPM atau BPM FB ya kayak Oke. gitu. Ini kalau jalan panjang banget. Oh, panjang intinya saja. Lucu. Jadi ada sekitar 3 atau 2 poin lah. Yang pertama, kenapa aku join BPM? Jadi untuk tugas-tugasnya sendiri aku punya bayangan karena SMA itu aku ikut MPK. Oh gitu. Ya, MPK Majelis Permusyawaratan Kelas. Dan di SMA kan ada MPK, ada OSIS tuh. OSIS itu kayak BEMU-nya sekarang, MPK itu kayak BPM-nya. Jadi aku udah tahu dan udah ada pengalaman juga untuk ngawasi kegiatan-kegiatan seperti apa, ngawasi OSIS itu seperti apa. Jadi udah ada bayangan. Yang kedua, berarti ada 3 poin nih. Yang kedua, BPM itu opreknya paling pertama. Nah, sebagai mahasiswa baru nih, si pengejar poin, ya udah, aku udah tahu nih BPM mirip-mirip MPK, daftarlah aku karena pertama tuh keterima, ya udah syukur dapat poin, kalau enggak ya udah coba yang lain gitu. Yang ketiga, kenapa BPMU? Fun fact, ini fun fact banget. Aku nggak tahu bedanya BPMU sama BPMF. Oh, jadi kamu awalnya nggak tahu bedanya? Nggak tahu. Terus aku kerja sama temen kan, kayak daftar apa ya gitu. Terus aku daftarnya BPMF, BS-nya, udah masuk FBS kan? Iya. Daftar FBS-nya. Oh, kok kamu juga ada FBS-nya? Aku mau daftar BPM FST kalau gitu. Jadi pilihan pertama itu BPMU, pilihan kedua BPM FST. Nah, sebagai informasi teman-teman, aku itu mahasiswa sastra Inggris, jadi otomatis kalau aku ikut BPMF itu harusnya aku ikut BPM FBS. Karena dijelaskan lah sama temanku nggak bisa FBS. Dan saat itu nggak tahu tugasnya bedanya itu apa, nggak tahu ranah yang diurus itu apa, fakultas dan universitas. Jadi yaudah randomly aja aku mau komisi organisasi. Jadi yang pertama komisi organisasi BPMU, yang kedua komisi organisasi BPM FBS. Aku daftarnya bener kok. Oke. Itu tuh nggak salah Iya, ya. nggak salah. Terus untuk interview, tes tulis, lala. Terus akhirnya ternyata aku diterimanya di BPMU sampai sekarang kayak gitu. Tapi kamu sempat daftar di BPM FBS juga? Bener. Oh gitu. Sampai daftar. Benar, kamu bilang tadi ada tes tulis. Itu Iya. Jadi waktu itu kan masih zaman online ya. Aku pun interview tahap 1 itu juga masih interviewnya secara online lewat Teams gitu. Jadi panelis-panelis yang nanyain aku itu juga online dari Teams, aku jawabnya juga online. Terus habis itu tes tulis pun aku ngisi G-form itu juga online gitu. Jadi
aku kerjanya di rumah. Tapi nggak bisa nyontek, bercuma kalian kalau udah mau nyiapin buat contekan kalian nggak bisa. Kalian kerjainnya juga harus mandiri sendiri gitu. I see. Jelasin nggak tuh? Dia masih di Teams-nya itu, jadi kan Oh, jadi kamu kerja sama itu positif di Teams. ujian Jadi gitu ya. Oh iya betul, oh iya betul. hampir sama sih. Nggak hampir sama sih, memang sama sih. Memang sama ya? Memang sama. Aku juga gitu. Oh. Online dulu kan pas kita Online. belum ke kampus itu Betul. tesnya seksi 2 itu kayak gitu sih. Iya. Kayak gitu. Jadi meeting dulu pembukaan, terus on cam, terus habis itu dibagiin link Gform-nya buat diisi. Nah selama kita isi Gform selama berapa jam itu on cam terus, jadi diawasi benar-benar. Gitu. Oh, oke. Ini kamu selama ikut BPMU kamu merasa apa ya? Kayak positif negatifnya aja nggak? Terus kamu itu merasa ada sesuatu yang berkembang di dalam dirimu nggak? Apa nih? Aduh, berat. Udah berat. Aduh, bener aku nangis nih. Aduh nggak ada tisu. Nggak ada tisu baju. Self development gitu ya, boleh dong. Ya, kalau untuk pengembangan diri sih selama aku di komisi organisasi dulu ya, komisi organisasi anggota kemarin itu aku sebagai PIC, person in charge. Jadi teman-teman karena komisi organisasi, teman-teman UKM atau BEMU yang butuh untuk administrasi, proposal bla bla, aku membantu mereka untuk mengurusi, ngecekin, naikin ke BKA. Waktu itu namanya masih BKA, sekarang di BKPK ya teman-teman ya, jangan BKA lagi. Ya, terus LPJ itu aku bantu. Jadi aku relasi lebih yang terasa banget waktu itu di relasi sih, karena aku ini kenal sama UKM dan BEMU saat pengecekan arsip dokumen kayak gitu. Cuman kalau untuk yang sekarang persiapan nanti untuk 2024, aku merasa sangat berkembang di bidang organisasi itu, karena kan ini persiapan nih pergantian periode. Jadi semua yang mulai regulasi yang baru, terus kemarin sama BEM udah rapat bareng nih kita ya. Iya dong. Nanti kita spill aja ya rapatnya itu tentang apa. Boleh dong. Jadi udah ada rapat-rapat sama BEM juga, mimpin rapat macam-macam, terus udah jalan acara dan segala macam. Oke. Kalau negatifnya mungkin kamu ada keluhan nih ya. Unek-unek boleh banget. Unek-unek nih. Boleh, emang Oh, boleh. boleh. Emang boleh. Takutnya unek-unek ini sampai sore kan. Karena Kebablasan. semua tekanan di organisasi. Oh iya, gini deh, kita bilangnya bukan unek-unek ya, tapi mungkin kamu ada pressure di BPMU. Kalau untuk aku punya unek-unek. Astaga, diganti ya kata-katanya. Aku curhat. Silakan. Jangan nangis ya, nanti kalau nangis kopi yang tanggung jawab baju ya. Aku sudah kuat. Gimana? Mungkin kalau unek-unek sih selama di organisasi enggak ya. Enggak ada yang sampai gimana-gimana juga untuk UKM dan BEMU yang aku kerja sama bareng untuk di administrasi juga komunikatif. Jadi kalau untuk urusan administrasi itu aman gitu. Cuman nih semenjak Juni 2023 ada orasi ketua BPMU. Aduh. Oh, jadi kamu tekanannya di situ. Iya. Karena kamu nggak menyangka kamu bakal jadi calon. Betul, soalnya 2 periode kemarin itu pengen aja aku BPMU anggota aja ya, komisi organisasi kayak gitu. Oke. Tapi ketika orasi 6 besar, 2 besar kepilih jadi ketua, itu mulai kayak pusing. Tekanannya ya. Apa yang mau persiapkan? Tidak tahu apa nih. Maksudnya gini, kalau semisal dalam hal itu kamu kan pasti mempersiapkan kayak PPT, presentasi. Tapi kamu mau persiapkan mental nggak? Mempersiapkan mental jelas. Jadi ketika di 2 besar itu aku di dan melihat aku sudah siap dengan segala kemungkinan memang yang terjadi, apakah aku tidak diterima dan aku diterima. Aku sudah mencoba untuk menyiapkan mental dan sudah mencoba untuk mempersiapkan diriku gitu. Cuman ya puji Tuhan keterima, tapi untuk ini kan kayak masih ada perlu penyesuaian lah ya. Terus beberapa juga udah mulai aku ambil alih untuk BPH Badan Pengurus Harian Pembinaan BPH UKM baru, terus juga komunikasi sama teman BEM untuk periode selanjutnya itu juga udah mulai aku laksanakan. Kalau pressure dan apa ya, kalau pressure-nya ya mungkin karena kebanyak yang harus diurusin sekarang semakin banyak, dan karena kita juga kemarin kuliahnya baru September ya, jadi kan dibilang
mundur gitu. Sedangkan kalender kita udah jadi, kalender untuk acara-acara itu udah jadi kayak harus ngejar waktu dan ngejar semua yang harus dikerjakan, dijalankan itu ada keteteran sih. Jadi kayak setiap hari ada aja proker yang dijalanin gitu. Jadi kamu hitungannya kaget lah ya, soalnya kan pressure-nya di kamu semua akhirnya karena Betul. kamu terpilih. Betul. Semua, tapi kan semua karena kamu terpilih itu kan karena orang-orang percaya sama kamu. Gitu. Tapi ya memang namanya juga kaget, jadi kan kamu merasa ada pressure kan di situ. Betul. Oke. Caca, Ya. mau nanya, Ya. bisa tidur nggak? Oh iya, bener. Jadi kalau habis kepilih itu aku bisa tidur. Sempat ke Jogja juga masih healing. Masih healing. UAS aku ke Jogja loh kemarin itu. Oh iya, UAS iya. UAS itu aku sempat ke Jogja sampai ketika aku harus kayak kamu harus pilih kabinetmu bla bla bla. Terus langsung kayak ngeliat tiba-tiba oh ini juga salah satu anak-anak nih. Tiba-tiba dikasih proker di MCF. LKDs. Kalau kemarin yang tahu aku koor LKDs itu harusnya bukan aku guys, cuman mungkin karena satu dan lain hal itu dilimpahkan di aku, jadi untuk salah satu acara di MCF itu jadinya aku yang megang. Itu juga salah satu penyebab aku nggak bisa tidur. Itu baru pertama MCF, terus habis MCF langsung beberapa minggu kemudian atau minggu depannya itu langsung ada oprek, nggak bisa tidur lagi. Oprek tiap hari nih yang ngalahin Pak Wastam saya ngunci bakper nih, juga itu ngunci bakper 9:30 tiap hari pulang dari bakper. Benar-benar, kalau kamu ngunci pintu bakper, kuncinya kamu tahu mana coba? Kagak dong, itu bercanda saya. Makanya kamu udah serius kamu ngunci bakper? Enggak. Oh. Pas Satpam tuh, Pak Satpam. Cuman Pak Wastam pulang duluan dari saya. Gitu. Penjaga nomor 2 Kaget aku. Kamu ngunci bakper? Kasian banget. Iya. Terus kemarin juga aku sebagai anggota ya, aku bukan kok ketua komisi ataupun aku bukan BPH juga, bukan sekretaris bendahara BPH-mu. Jadi kayak aku nggak punya bayangan. Untuk oprek aku milih anak seperti apa awalnya aku nggak punya bayangan. Dari ini ada ya. Even deliberasi itu aku nggak bisa tidur banget. Terus hari Seninnya itu waktu di ulang tahun mau banget ya. Nggak apa. Itu juga kan jadi kepikiran banget di hari itu karena aku harus deliberasi kayak aku sekarang bahkan lawan itu 4 BPMF gitu loh. Jadi kayak aku harus menangkan anakku ini gimana caranya kayak gitu. Jadi 1 lawan 4. Betul. Jadi deliberasi itu ya guys, seperti yang belum tahu habis ada open recruitment buat BPM muda. Itu kita kan bareng-bareng sama BPMF kan. Nah, kalau misalnya ada nama yang sama, aku ingin merekrut Elis, tapi BPM FPS juga merekrut Elis. Nah, kita tuh rebutan. Kenapa? Ini harus di BPM, kenapa bukan di BPM FPS? Nah, itu sih yang rada repot. Soalnya kan 4 fakultas aku harus berhadapan kayak gitu. Jadi selama 3 jam itu aku ngadepin 2 jam atau 3 jam itu aku ngadepin Kok benar? BPM. Cepet dong. Iya, cepet juga ya. Oke. Cepet dong. Oke. Hitungnya Berarti kalau kita bilang deliberasi itu kayak singkatnya itu kayak rebutan anak gitu rebutan kan? anak, betul. Berarti tahun ini tuh 4 fakultas gitu. 4, aku melawan fakultas, jadi ada 5 BPM yang promosi di Itu oprek. cuma 3 jam? Ya. Oke, itu cepet sih, cepet sih juga. Terus Kalau normalnya berapa? dan tahun lalu nggak tahu, ini sih tahun lalu Ikut. berapa jam tuh? Nah itu lupa. Kalau nggak salah, Soalnya aku moderator di situ. soalnya kalau nggak salah aku itu hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya. Itu jadi aku dapat cerita dari temanku itu dari pagi sampai sore, dari pagi jam berapa itu sampai jam? Enggak, siang. Oh, siang. Dari siang itu, singkatku dari menjelang siang sih lebih tepatnya. Terus habis itu sore. Karena itu memang susah. Aku itu memang susah. Aku sebagai moderator. Jadi kayak pada saat itu aku sebagai moderator kan bingung. Ini jadinya anak yang dibutuhin siapa? Soalnya bisa diulang gitu kan. Kalau misalkan moderator itu oke, berarti untuk final terakhirnya sudah ya. Berarti kamu ambil anak ini kayak gitu. Nah, sampai sesusah itu dan aku bingung ini jadinya yang terbukti siapa gitu loh. Karena sesusah itu guys, deliberasi. Ya, kalau kemarin sih mungkin aku sama timku juga udah siap-siap nama. Jadi lucu banget deh, aku masuk tuh di R&D langsung jebret laptop 3 TV anak-anak 99 anak itu aku sebarin juga. Jadi aku udah punya list mana yang masuk gitu. Berpotensi untuk masuk BPMU siapa aja udah dibela. Banyak-banyakin komunikasi sama BPMF juga sih. Jadi kayak biar
dari presiden Mbak Alo, jadi kemarin-kemarin itu juga udah kayak gimana nih, kamu mau anaknya berapa, siapa aja kalau boleh tahu, gitu juga udah mulai trade lah anak kayak gitu durasi. Oke. Ya habis oprek keterima itu masih ada interview tahap 2 juga, karena aku penanggung jawab juga di situ, ngawasi. Dan yang lagi jalani itu ada pasti tadi yang jelas di awal, jadi lumayan nggak pernah tidur sih kayaknya. Kalau ditanya bisa tidur atau nggak pernah Berapa tidur. jam emang kamu paling lama tidur? Enggak sih, normal kok, normal. Oh, normal Maksudnya banget. sih. Cuman mungkin kayak tetap aja ya kepikirannya, tetap Nggak enak ya, nggak Kayak nggak nyaman, kamu kayak tidur itu apa ya? Masih ada sih. Iya, kayak otak ini membuatku bekerja Iya, ya. cuman Oke. aku sebisa mungkin berusaha buat makan sama tidur itu tetap aku Harus teratur. Iya, saya juga. Itu kan bergantung juga sama kesehatan kan. Betul, karena nanti kalau misalnya gue yang ngek gitu kan kasihan anak-anak juga bingung ini harus gimana ya. Mau tanya tapi kamu sakit. Iya benar banget, nggak di sini nggak di Macam kan kasihan karena sakit nggak di kampus. Iya sih. Nggak bisa pinjam kunci storage room nanti. Oh, ini yang buat MCF itu ya? Gudang Oh, yang buat teman-teman coklat. pintu coklat di SC. Oh, itu kita manggilnya uang MCF. Aku itu mau ambil aja di uang MCF, tak kasih tahu tuh anak-anak storage room itu, jadi kita manggilnya uang MCF kayak gitu. Oke. Ya Itu beda-beda sih kalau ya. emang kan kayak jadi kita kalau mau ngambil apapun itu di Emang lengkap ya. iya emang lengkap di situ, jadi kayak minimarketnya. Iya betul banget. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu MCF ya, mau kita jelasin singkat aja ya. Boleh. Oke, jadi MCF itu kita sudah sempat bahas sedikit di episode pertama. Jadi MCF itu kepanjangan dari Macong Festival. Jadi itu kita itu di sini kalau misal ada mahasiswa baru, kita nggak pakai nama ospek, tapi kita pakai namanya keren, Macong Festival. Festival Gitu. banget tuh. Gimana tuh? Ya. Keren, biar keren tuh, keren nih. Nah, sekalian tuh yang selama ini familiar sama ruang MCF atau yang sudah lebih sering dengar nama storage room. Itu kalau pinjam itu cuma ada 2 kunci. Cuma ada di aku sama di Berita. Jadi oke. Berita dari BKAPK. Jadi buat teman-teman pengumuman. Jadi buat teman-teman yang Satu mau tuh. pinjam itu H-1 ya. Siapa tahu waktu kami pinjam aku nggak di kampus. Terus itu Bu Ita juga lagi nggak di kampus, nggak bisa ngambil tuh barang. Jadi Tapi kamu nggak mungkin belain kan? Kalau misalnya aku harus pinjam hari ini. pernah aku belain hari Sabtu. Pernah. Itu Oh siapa? Nggak boleh sebut apa itu. Pernah aku belain hari Sabtu gitu. Cuman ya lebih baik hari Sabtu gitu. Itu ya highlight ya teman-teman, Hamin 1. Benar. Jangan mendadak. Aku pinjam sekarang dong, tiba-tiba. Ngek langsung saya terbang di jalan. Emang kan? Gitu. Oke, thank you ya Caca. Thank you, semangat Itu terus. banget ya. Bener-bener ya udah. Udah. Nanti di episode selanjutnya aku bikin podcast sendiri kayak Khusus. hari ini ya aku udah di Caca. Jadi kamu sendirian di tengah-tengah gini ya, terus kamu ngomong sama mereka. Jadi Sesi curhat aja kali ya, bukan podcast. iya, jadi enak kita, gitu. jadi kita 1, 2, 3 nggak ikut. Iya. Enggak, tetap ikut. Oh, tetap ikut. Sebagai pendengar saja. Sebagai pendengar nggak saja. Biar nggak dianggap aneh ngomong sendiri. Oh, gitu. Sebagai Itu di episode berapa ya? Nanti Silakan schedule aja. Ibu Gaby. baik. silakan schedule di kalender ya. Mau ganti apa ya? Maksudnya mau ganti? Boleh. Oke. Bentar, sebelum ganti dulu penutup dari BPMU. Oke. Kan tadi kan udah nih. Oh iya. Oke. Oh ya belum ada penutupnya, maaf ya. Yang disyukuri. Yang kamu syukuri nih. Ya aku bersyukur banget ketika aku menjadi tua. Jangan. Itu sebenarnya aku itu sebenarnya nggak kenal sama teman-teman dari teman BPMU angkatan 2000, sama sekali nggak kenal gitu. Belas, aku cuma kenal anak-anak yang mungkin satu komisi sama aku karena aku juga anggota gitu, dan aku fokus di jobdeskku, komisi organisasi, sehingga dari komisi kemahasiswaan maupun komisi anggaran, ada 3 ya di BPM itu komisi, itu kurang kenal satu sama lain. Akunya mungkin yang kurang komunikasi sama mereka. Cuma ketika disuruh dari kabinet itu aku jujur aku minta rekomendasi dari ketua sebelumnya, minta rekomendasi dari ketua komisi sebelumnya, dan aku berdoa banget kayak Tuhan, ini buat aku 1 periode ke depan nih, walaupun nggak 1 tahun kan nanti
tapi kayak 10 tahun sih. Dari Agustus kemarin kayak Iya, jabat berat ya. rasanya. Ya itu ini yang bakal nemenin aku, yang bakal bantu sama aku mimpin, termasuk sekretaris juga. Jadi lumayan cukup ada pergautan di dalam diri sendiri dalam memilih karir itu. Cuma puji Tuhan terlancarin, aku ada terpilih lah nama-nama yang ada untuk sebagai ketua komisi dan sekretaris. Dan puji Tuhan dari Agustus kemarin dari aku udah mulai kontak dan kerja bareng, berarti udah 2 bulan tuh, September, Oktober, 2-3 bulan sekarang. Itu benar-benar aku milih orang yang tepat menurutku, dan mereka itu bisa banget jadi bentengku dan jadi temanku, jadi benteng iya, jadi teman iya, jadi rekan kerja iya, Jadi sahabat semua ya. jadi sahabat dan jadi keluarga itu iya. Aku nangis gitu. Ya gitu. Jadi bersyukurnya kayak gitu. Dan akhirnya kami juga ada beberapa kayak inovasi baru untuk satu periode ke depannya yang semoga bisa dijalankan dan dilancarkan. Jadi aku mau terima kasih banget buat kalian berempat berlima sama aku yang sudah kerja bareng. Periode kita belum mulai, tapi semoga nanti sekarang sudah kita cicil dari sekarang. Semoga satu periode ke depan bisa dilancarin. Kayak gitu. Aku bersyukurnya kayak gitu. Jadi kenal nih sama Ini aku highlight satu sih dari kamu. Kamu kerennya kamu adalah kamu sebelum bekerja pas periodemu, benar-benar periodemu, kamu pendekatan dulu istilahnya, kayak PDKT dulu. Jadi sebelum ke tahap kamu udah masuk ke periode yang kamu jabat kayak gitu. Jadi kamu pendekatan dulu. ya, semoga ya kalian merasa dekat juga. Siapa tahu aku yang sokap gitu kan. Tapi udah keren sih, maksudnya kan kamu udah pendekatan, kamu udah anggap aduh ini udah lebih dari kita kerja bareng, kerja sama, tapi ini kita udah benar-benar kayak keluarga. Kamu tadi bilang kan gitu. Udah ini yang pasti yang paling ditunggu ini demo ya. Demo apa BPMFB dulu? Bebas. BPMFB dulu Biar ya. satu masuk. Legislatif dulu. Oke. Legislatif kan? Legislatif. Oke, bedanya kalau aku kan BPMFB. Nah, kalau BPMFB itu jam BPMF. Nah, itu anak fakultas. Kalau Caca dia itu universitas, gampangnya gitu deh. Udah jangan dibulet-buletin, udah gampangnya gitu. Nah, cuman tadi kan Caca sempat mention kalau ada beberapa BPMF. ada BPM FST, salah, BPM FIK, BPM FTD, BPM FB, dan BPM FEB. Ini aku jelasin singkat ya, kalau BPM FIK itu isinya farmasi. Iya, isinya nanti farmasi dan optometri. Optometri itu iya, jadi nanti kalau fakultas ilmu kesehatan itu prodi yang dinaungi itu farmasi dan optometri. Optometri itu kayak ilmu-ilmu yang kacamata. Oh, ini berarti yang FIK dia itu ilmu kesehatan. Ya, namanya FIK ya. Oke, jadi BPM FIK itu kepanjangannya Badan kepanjangan FIK, Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, kalau FTD Fakultas Teknologi dan Desain. Berarti isinya ada desain. Isinya ada DKV, Teknik Industri, SI, TI. Oh, TIF. Banyak juga ya. Itu yang BPM FTD itu paling banyak loh. Iya, sepertinya iya. Iya, betul. Nah, kita lanjut ke BPM FEB. Ini dicatat ya ini. FEB itu manajemen akuntansi. Udah. Gitu. Oke. Nah, ini yang kita mau bicara BPM FB. Nah, tadi Caca itu sempat bilang kalau dia nyebutinnya BPM FBS. Kalau sekarang kita udah ganti, di tahun ini kita gantinya BPM FB. Kalau BPM FBS itu Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Pajaman. Kalau sekarang dipendek. Jadi dihapus satu kata. Dan seninya dihapus, jadinya Badan Perwakilan Mahasiswa Bahasa Fakultas Bahasa. Fakultas Bahasa. Jadi seninya itu dihapus kayak gitu. Kayak ini kalian mau tanya sesuatu kan? Kan masa aku tanya buat diri sendiri. Apa ya? Tugasnya mungkin hampir sama, cuman kamu fokusnya di mana? Oke, kalau Caca komisi organisasi. Jadi kamu udah sebut nggak sih? Udah Udah sebut nggak sih? Kalau
Kalau aku itu komisi kemahasiswaan, jadi dia itu gimana ya? Pokoknya dia fokusnya itu ada di media sosial, jadi jangan lupa di follow. BPM FBS ya, kalau di Instagram itu masih BPM FBS, jangan lupa di follow karena itu yang bikin konten itu tugasnya kita kayak gitu ya. Nah terus yang kedua, kita itu juga mengawasi rapat, tapi tidak semua rapat. Jadi mungkin kita mengawasi di rapat global, kita mengutamakan rapat global, tapi kalau rapat proker itu kita cukup jarang kayak gitu. Oke, terus kita ada satu lagi nih yang paling berat kalau menurutku, mediasi. Itu ini termasuk keluhanku ya, karena masuk keluhan. Kok keluhan sih? Enggak sih, bilangnya pressure ya, kita ngomongnya pressure ya. Oke. Jadi tekanan di awal itu pas aku masuk komisi kemahasiswaan, jujur aku cukup enjoy. Tapi tiba-tiba buat teman-teman yang nggak tahu mediasi, jadi mediasi itu adalah gini ya singkatnya, kalau semisal ada masalah, kita bagian penengah mereka. Jadi kita tidak boleh untuk misalnya ya, Poppy sama Caca nih ada masalah, tapi kita dari kemahasiswaan tidak boleh membela salah satu dari mereka kayak gitu. Jadi itu benar-benar jalan tengahnya mereka kayak gitu. Nggak boleh memihak siapapun lah intinya kayak gitu. Nggak boleh. Jadi kayak aku nanti briefing gitu ya misalnya. Nanti aku sama Poppy ya, kamu nanti sama Caca ya sebenarnya. Itu nggak boleh. Jadi kita itu benar-benar harus di tengah kayak gitu. Meskipun yang dibela teman sendiri tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kayak ya Poppy temanku ya, berarti ya yang salah Caca gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu susahnya mediasi kalau menurutku. Jadi mediasi itu benar-benar kita yang harus sabar. Apalagi aku yang kesabarannya adalah setipis tisu masih dibelah dua, jadi sangat susah gitu ya. Nah apalagi pressurku yang pertama adalah pas aku masuk pertama kali di komisi kemahasiswaan, aku nggak tahu apa-apa nih, ngapain gitu ya. Tiba-tiba ada beberapa masalah yang membuat kita komisi kemahasiswaan itu dipanggil, kalau nggak salah ada 3 mediasi. Jadi itu padahal itu pertama kali, jadi aku harus apa? aku bagian apa? Nyiapin apa ya? Serius ini ngapain ini? Gitu. Itu kan ya, soalnya kan itu bukan masalah yang main-main gitu loh. Kan itu beneran masalah, bukan simulasi kayak gitu. Nah itu. Iya, cuma jujur ya, aku itu enjoy banget di kemahasiswaan karena paling seru. Waduh, boleh nih. Tambah kerjaan boleh nggak sih? Enggak, Tambah dikerjain boleh sih. tapi FYI ya teman-teman, meskipun kita itu di komisi masing-masing, kayak Angel, sekretaris, Poppy sekarang Udah mau udah tapi sebelumnya Poppy itu anggota PS professional skill. Oke. Kalau Caca kan organisasi, kalau aku kemahasiswaan, tapi di setiap kita sama menjabat, kita itu pasti ada kesempatan untuk jadi ketua, benar nggak? Di kalian juga? Iya. Jadi ketua, kamu nggak? Ya maksudnya ketua ini ketua. Jadi, kalau semisal kamu, enggak. Jadi itu dong. Jadi kalau di BPM-ku itu tiap proker kita harus merasakan jadi ketua itu seperti apa, kayak gitu. Nah, Tekanan gitu. iya tekanan nggak kesana nih. Jadi aku selama menjabat ini aku 2 kali jadi ketua forum terbuka. Nah, iya 2 kali. Kamu bukannya SGSL ya sebelumnya? Itu dia. Enggak ya, yang pertama. Yang pertama ya. Devara. Yang kedua Jill ya. Jill. Kalau aku itu 2 kali forum terbuka karena yang pertama itu kan online. Oh iya benar. Nah, kedua itu karena offline, jadi itu nyuruh aku buat jadi ketua lagi. Nah, itu kalian berdua yang pernah ikut, Ada kita. itu sampai aku minta maaf sebesar-besarnya sebagai ketua karena liftnya Iya, ingat banget. Benar. Jadi kita gimana caranya, kita harus cari jalan alternatif biar mereka itu semangat naik tangga. Nah, tahu jalan alternatifnya? Tiap tangga di tiap lantai ada yang semangat lagi. Nah, itu jadi terus habis gitu aku pas itu naik bawa galon. Enggak masuk bawa kardus. Terus habis gitu, ayo foto. Enggak usah. Minggir. Tapi itu kan jalan alternatifnya, ayo semangat, dikit lagi gitu. Nah, cuman itu untungnya puji Tuhan itu tidak terlalu dipermasalahkan di akhir evaluasi. Yang teknis.
Iya itu. Ya gimana lagi ya? Iya benar Itu dari kita. itu gila itu aku deket banget itu. Aduh gimana ini? Mati lagi liftnya. Mungkin kepada pihak yang ingin mendengar ini mungkin bisa Jadi menjadi bahan evaluasi lah, evaluasi. ya, evaluasi. Tapi tidak apa-apa, masalah udah lewat. Kita nggak melakukan masalah itu lagi. Oke, move on. Jadi apa lagi nih? Kalian mau tanya apa lagi? Motivasi kamu masuk BPMF. Itu lucu sih. Kenapa motivasi ini pada lucu-lucu? Ini ceritanya panjang tapi seperti Caca ada poin-poinnya saja ya. Karena kalau justru aku cerita dari awal sampai akhir itu bakal sudah. Kayaknya aku tahu motivasi pertamanya apa. Oh jangan disebut. Poin keaktifan deh. Oh, tidak. Pasti tidak. Jujur tidak. Oh enggak. Oh beda. Beda. Akhir yakin. Oh beda nih sungguhan karena memang aku itu kalau di kampus kalau di semenjak SMK aku ikut OSIS, aku tuh paling suka ikut organisasi. Jadi aku pengen coba itu di kampus, pengen ikut organisasi sama poin keaktifan. Nah, terus di aja. Lucu banget. tapi itu yang aku tambahin karena memang aku suka organisasi. Iya. Gitu. Terus apa dia? Sebenarnya aku itu pengen ikut antara HMP atau BEMU. Tapi seperti yang Caca bilang sama open yang pertama buka itu adalah BPM. Ditambah aku diajak temenku, ayo ikut ini mau nggak bareng. Akhirnya ame-ame tuh ikut. Nah habis itu akhirnya aku ikut. Terus akhirnya puji Tuhan keterima dan aku masuk di komisi kemahasiswaan. Keren banget. Seperti itu, jadi motivasiku seperti itu sih. Apa lagi mau tanya apa lagi? Apalagi ya? Apa yang didapat selama join budaya? Enjoy udah. Yang kamu syukurin lah, yang kamu Iya, syukurin apa lah. yang syukurin? Kayak Kak Tasya kan tadi ada yang disyukurin dia. Self developmentmu gimana? Kalau yang pasti lebih berkembang, itu udah pasti. Dan kita udah apa ya kayak benar-benar berani untuk memimpin kayak gitu. Nah, apalagi di BPM ku itu benar-benar menekankan kalau tiap anak itu harus harus jadi ketua. Jadi itu memberanikan kita bagaimana kita memimpin sesuatu kayak gitu. Jadi di tiap proker itu kita dikasih kesempatan buat wah ini Pak Ana harus ngerasain jadi ketua. Minimal AMP, minimal BPH kayak gitu. Gitu sih, jadi merasakan pengembangan diri kayak gitu sih. Terus kalau dalam segi pertemanan jelas ini udah pasti kayak keluarga karena kita itu selama rapat kita pasti ada bercandanya, terus serius ya serius kayak gitu sih. Jadi itu lumayan berdampak pada dirimu juga ya. Oh ya jelas, oke. Terima kasih teman-teman. Buat kalian yang udah bekerja sama denganku, dengan aku yang kadang ya gini. Ya buat aku yang kesabarannya benar-benar setipis tisu dibelah jadi dua. Jadi aku minta maaf tapi terima kasih karena sudah mendukungku dan mendukung satu sama lain. Oke, lanjut yuk. Oke, move on to BEMU. Kita kan tadi dari anggota semua kan, dari PS, organisasi yang Secret. Ini secret BPH ini. Masuk langsung secret. Iya, langsung BPH. Kayak gimana tuh ceritanya tuh? Penasaran ya? Aku ceritain Semua. dari awal. Oh ya, kenapa mau join BMU? Kenapa? Iya, itu ya sekedar info ya teman-teman. Jadi kita sekelas ini ya, kita satu-satunya anak yang BEMU itu Cuma dia. Langsung sekretaris. kayak Poppy, terus habis itu yang lain itu beberapa ada yang ikut HMP, ada yang ikut BPMU, ada yang ikut BPMF, tapi di kelasnya kita cuma dia yang ikut BEMU. Gimana jadi satu-satunya teman Itu ada ceritanya yang teman-teman. ikut BEMU. Semua punya cerita. Semua di awalnya. Jadi awal-awal kenapa aku ikut BEMU karena dulu aku ikut OSIS ya. Pas SMA ikut OSIS, cuman aku bukan jadi sekretaris OSIS, yang anggota biasa aja gitu kan. Tapi yang aku highlight karena aku masuk BEMU itu karena aku dulu nggak dekat sama anak sastra ini. Gitu aja. Pertama kali masuk karena Iya. Kan Anda kan kita mengenalkan. juga. Kan Anda mengenalkan. Ya enggak juga. Karena aku juga nggak deket sama anak satu, terus aku itu online banget kan, nggak kenal gitu kan teman-teman. Jadi aku bingung, dan untungnya itu aku punya teman SMA yang
fakultasnya pun berbeda. Oh, iya. Yang satu di TIF, yang satu di manajemen, yang aku di sasing sendiri. Jadi kan Jadi kan bener-bener agak bisa ya, gitu iya, sama. bisanya sampai bisa fakultas gitu. Jauh ya. Iya. Jadi, aduh, terus aku tuh sempat diajak ikut BPMF kalau nggak salah. Cuma mau apa BPMF? Ngerjain apa? Ngerjain apa? Ngapain kok komisi organisasi ngapain? Mahasiswa ngapain? Anggaran apa lagi gitu kan? Terus akhirnya aku dapat penjelasan dari LKD, oh BEM itu kayak OSISnya SMA gitu kan. Kebetulan SMA juga aku OSIS, kayaknya aku BEM aja deh. Terus aku tuh bener-bener, sorry ya ini ya, aku nggak dapet info HMP sih, sorry. Karena nggak sosialisasi banget. Iya, karena juga temen-temennya nanti fasing-fasing, aku kan nggak deket pas itu ya, jadi ya. Oke. Jadi aku janjian tuh sama 3 temenku, 2 temenku itu, ayo kita masuk BEM aja, biar kita bisa bertemu gitu kan. Aduh, lucu banget. Jadi kita bisa ketemu. Terus tapi adalah masalahnya itu BEM itu kan opreknya terakhir ya. Ya, terakhir. Jadi antara hidup dan mati itu nggak tahu keterima apa enggak. Terus pokoknya daftar aja. Ya. Akhirnya daftar. Oke. Nah waktu itu di BEM ada ketentuan kalau kamu masuk BEM harus ikut salah satu proker BEM gitu. Jadi pada saat itu aku ikut proker student health. Buat yang belum tahu student health itu salah satu proker BEM yang isinya itu berjalan di bidang kesehatan. Jadi ya kayak ngadain proker tes gula darah, terus ngadain proker Donor darah masuk donor darah juga bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan lah gitu. Oke. berhubungan dengan darah. Iya. Ya kan tadi tes darah, ada tes tekanan darah, terus tes mata tes juga darah, ada. tes mata juga bisa. Ya, jadi aku gabung di situ dan kebetulan ketuanya itu kakak kelasku waktu SMA. Jadi diajak banget, ayo ikut, kamu tak jadiin sekretaris aja gitu. Loh, kamu nggak ada pengalaman jadi sekretaris? Karena kebetulan waktu OSIS juga aku bukan sekretaris, Anggota aja. anggota aja, bener-bener kayak, oh kamu itu ya, kamu itu, oh ya, oke. Aku nggak pernah jadi sekretaris kan. Terus sekretaris ngapain aja sih? Oh, nulis notulen buat ukuran, bisa lah pakai tablet gitu kan awalnya. Nyiapin interview, bla bla bla, masuk nih jadi sekretaris. Ya, ngomong teman-teman ya, ngomong karena tugasnya itu sangat di luar ekspektasiku. Jadi tugasnya nggak cuma nulis notulen dan lain-lain, tapi ternyata juga kayak sekretarisnya ketua gitu. Kayak sekretaris, bayangannya kayak sekretaris di sebuah perusahaan, terus ada CEO-nya, ya kita jadi sekretarisnya. Itu sih. Terus yang diurusin juga ternyata nggak cuma administrasi aja gitu, dan ngurus administrasi menurutku buat aku yang sebelumnya nggak pernah pegang juga bingung ya karena harus nerusin ke sini, oh ternyata harus ke BPFU, terus revisi lagi, oh gitu ya, panjang jadi gitu. Oke. Nah, tadi kamu bilang kalau BEM itu adalah oprek paling terakhir Iya betul. setelah HMP. Iya. Oke. Oke, kamu pasti tahu kan, pasti merasakan hidup dan mati ya. Kamu kalau semisal nih, semisal ya pada saat itu kamu nggak keterima, terus kan kamu nggak oh ya ini aku pengen tanya sih, ini kalau semisal nih kamu nggak diterima di BEM, untuk tahun berikutnya kamu bisa ikut BPM nggak? Kamu sih bisa ya? Nggak boleh. Kalau mau ngambil kayak itu, setahu mungkin kamu bisa ikut-ikut di ke BPH UKM. Kalau jadi Jadi gini, jelasin nih. Jelasin ya. Ya, jadi kalau sekali daftar aku nggak pernah tahu untuk fakultas dan HMP, cuma harusnya sama. Sekali daftar itu buat 3 periode. Kalau di itu belum tahu ya, cuma kalau di angkatanku cuma di HMP Sasing guys. Jadi bukan Sasing, cuma PBM juga sama harusnya. Cuman kalau kami cuma 2 periode. Cuman sesuai info belum tahu ya ini pasti apa enggak. Kayaknya mau akan dipukul rata sama-sama 3 periode. Cuman masih belum tahu ya, jadi jangan dimasukin. Gini ya, 3 periode itu maksudku periode aktif. Itu kayak BPM itu 3-3-nya periode aktif. Kemudian kayak BPMF ada ya, 2 tahun periode aktif dan satunya divisioner atau cuman ya tetap tugasnya 3. Veteran kan juga ngasih kayak steering committee-nya juga kan. Jadi kayak itu sih kalau semisal di bawahnya kita itu ada yang mau tanya itu ke kita gitu loh, jadi kita tetap ngawasin gitu sih. Kalau veteran kita ngapain kayak gitu. Intinya 3 periode. Jadi kamu sekali daftar di semester 1 itu kamu 3
periode. Nah, cuman yang waktu itu mungkin bikin baby blunder itu itu ya pendaftarannya di semester genap ya. Iya, Januari ya. Awal, berarti genap. Awal. Nah itu tetap juga walaupun pendaftaran di semester genap itu juga langsung untuk 3 periode sehingga udah untuk ke keanggotaan LK udah tutup dong. Ya kan? Iya, Tutup benar. semua. Benar-benar. Beda kopi tadi akhirnya ke BPH UKM ataupun BPH Proker Lepas kalau misalnya mau ambil keaktifan. Ya itu ya juga nanti juga ya kamu. Iya. Kamu pada saat itu ada kayak tapi puji Tuhan diterima. diterima. Dan itu langsung ke BPH guys. Gimana itu? Sekretaris loh. Nggak tahu ya. Langsung ke BPH guys. Dan itu sekretaris ngeri nggak tuh? Mungkin gara-gara patokan ini nggak sih yang di SH sendiri? Iya, mungkin karena ya. aku memang waktu itu sama ketua aku yang kakak kelas sendiri rekomendasi kalau kamu daftar BEM daftar aja sekretaris karena kamu udah ada pengalaman di sekretaris kayak gitu sih. Jadi aku akhirnya direkomendasiin jadi sekretaris terus dia juga jadi sekretaris guys. Ini aku juga mau kasih himbauan nih buat maba ini. Mumpung masih masih musim-musim open recruitment, BEM, oke, HMP, teman-teman join di LK gitu kan itu juga berguna banget buat self development kita nanti untuk dunia pekerjaan gitu apa yang kita kerjakan itu bisa kita pelajari dari LK. Jangan asal demi poin terus kalian yang pertama nggak boleh jangan asal demi poin kalian langsung join ini tapi kinerja kalian nggak bagus itu nggak boleh. Yang kedua jangan karena takut sibuk atau karena takut malas akhirnya kalian nggak ikut LK itu juga nggak boleh banget. Jadi acara sebanyak mungkin jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Acara sebanyak mungkin itu diikuti dan dipelajari dari sekarang. Kayaknya nggak tahu kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya, pulang. Kalau kuliah apa yang kurang. Oh ya, for your information ini yang Caca tadi bilang, yang pertama tadi apa? Kalau itu ya kalau demi poin keaktifan ya. Itu kalau buat teman-teman, kalau semisal kalian cuma ngejar poin keaktifan, itu bakal kelihatan banget pada saat kalian interview. Iya, Benar nggak? Kalau pas interview kalian cuma ngejar poin keaktifan, itu bakal kelihatan banget. Jadi buat kita yang lihat itu kita bakal mempertimbangkan lagi. Nah, jadi kalau memang kalian mau ikut LK, memang harus benar-benar untuk mengejar potensi diri kalian. Lebih membuat aku pengen join LK karena aku pengen mengembangkan diriku sendiri kayak gitu. Atau mungkin kalau kalian bilang, kak saya di sekolah udah pernah join OSIS nih, coba mau ngerasain juga kalau di universitas gimana ya, apakah sama, jadi mungkin mau cari kayak referensi lain di universitas gimana ya, kayak gitu ya. Iya, ini yang berarti BEM lagi open recruitment kan? Ya. Iya kebetulan ini promosi ya teman-teman ya. Promosi, ya sampai Buat kapan? maba-maba kita BEMU lagi OPEX sampai tanggal 25. Jadi jangan Lama banget, Rabu ya berarti ya? Iya, Rabu minggu depan masih lama, jadi harus bikin matang-matang juga, terus persiapin diri juga, terus BEMU itu asik guys, jadi kalian harus join. Oke. Gitu. Itu kamu bilang kalau di periodemu kamu harus ikut satu proker. Iya. Kalau ini enggak? Kebetulan untuk yang periode depan, periodenya Caca nanti BPMU, terus aku juga ada calon ketua, udah jadi ketua sih, maksudnya Ketua yang baru. Ketua yang baru itu nanti akan ada pergantian sistem. Sebenarnya udah dari sekarang ya guys, karena kita jadinya OPEC-nya maju, nggak di akhir lagi, tapi kita berbarengan sama HMP gitu. Bareng. Iya, Kalau kopi kan? Kita bareng sama tanggal 16 kemarin kita sudah buka. Oh, udah open recruitment. Iya. Oh, gitu. Oke. Gitu. Oke, ini yang ditunggu. Pressure. Ngomongnya bukan pressure ya, tapi pressure. Iya, pressure. Untuk aku di BEM, mesti Udah. pertama-tama nggak ada pressure yang sebegitu gimana ya, mungkin rasanya cuma kayak tugas-tugas sekretariat gitu, karena jujur aku belum pernah jadi sekretaris kan, jadi mungkin agak makrab gitu ya. Oke, terus Iya, terus karena tadi untungnya yang dua temanku tadi juga keterima. Jadinya aku cukup enjoy sih, walaupun kita awalnya pasti kan belum kenal satu sama lain ya, tapi akhirnya kita kenal dari anak fakultas ini, prodi ini, jadi relasiku juga bertambah gitu masuk BEM itu. Oke. Terus pressure-nya mulai ini sih setelah pergantian periode ketua, karena
gini, aku terbiasa dengan kinerja ketuaku sebelumnya itu terstruktur, tek gitu. Aku diberi tugas ini, oke aku kerjain gitu. Sedangkan perubahan periode ini kan ganti ketuanya kan. Oke. Nah ketua yang ini lebih apa ya, lebih demokratis, artian semua nggak menyuruh, nggak meminta, tapi lebih ke open answer aja. Kalian gimana menurut kalian? Ini gini nggak ya? Ini gini nggak ya? Jadi kalau buat aku pribadi yang orangnya apa ya, lebih terbiasa buat terstruktur dan aku ngikut gitu kan. Jadi ini kayak agak penyesuaian ya. Oh, Iya, oke. yang Kamu kan kayak secara langsung tanggung jawabnya ya karena pendapatmu itu. Jadi iya. kalau misal Angel menurutmu ini kayak gimana gitu, kamu menyarankan ini dan aku ikut aja sebagai ketua, Iya. gitu kan. Jadi kayak Gimana? loh, jadi kalau misal ada apa-apa ya kamu yang salah gitu kan, takutnya kayak gitu Ini kan. idenya saya, jadi saya juga tanggung jawab kayak gitu istilahnya. Oke. Kayak gitu. Ini nih, ini mumpung aku ya deh, karena kalau kalian mau jawab, termasuk aku juga mau jawab itu nggak apa-apa. Ini mumpung aku ingat pertanyaan ini. Pas pertama kali kamu daftar, ada ketakutanmu nggak? Ada ketakutan sendiri nggak? Kira-kira takutnya, aduh kalau misal nih kamu posisi kamu udah diterima, tapi kamu merasa ada ketakutan buat dirimu sendiri, itu ada nggak? Ada. Jelas aja ya? Jelas ada. Kalau penerima aku nih jujur orangnya pemalu. Kalau di lingkungan baru aku ini pemalu dan aku agak susah buat beradaptasi. Nah itu ketakutanku adalah ketika aku diterima, akankah aku bisa get into mereka gitu loh. Oke. Bisa berbaur dengan baik dan bisa melaksanakan tugasku dengan baik. Karena kayak sebelum interview itu banyak sekretaris itu susah loh, BPH itu nanti gini aku jadi banyak mendengar desas-desus seperti itu. Jadi itu ada ketakutan tersendiri sih. Oke, itu ketakutanmu. Kalau Caca atau Poppy ada? Jadi dulu deh. Sungguhan? Enggak, ada dulu daftar karena kenal idea dengan organisasi yang ada di kampus. Oh, jadi iya, kayak ikut. aja. Oke, ini pertanyaan jawabin dulu presentasi ya. Kalau Poppy ada pasti. Kalau ketakutan tuh sebenarnya ada ya. Cuman kayak ya udahlah kalau nggak diterima sini ya sudah kayak gitu. Coba kan karena kan berurutan kayak di BPMF dulu, BPMF dulu operat, terus HRP terus BMO. Ya udah kalau misalnya nggak ketemu diterima sini coba di sini, kalau diterima sini coba di sini. Oh ya udah kalau tiga ini nggak kepilih ya udah ya kan kita pasang aja. Jadi pengalaman ini cari di mana? Nah kebetulan mikir UKM kan ada gitu, apa kan nyoba UKM ya, karena UKM sendiri pun dari kita bisa kenal lebih luas lagi nih, karena kan itu gabung dari fakultas ini, jurusan ini, kerjasamanya kan lebih luas lagi kayak gitu. Jadi aku oh ya udah deh kalau nggak cuma ini yang masuk sini. Setidaknya kan kalau UKM kan tidak ada interview ya kan, jadi ya sudah masuk daftar masuk gitu. Oke, kalau aku pribadi ya, ketakutanku adalah satu, takut kita itu nggak bisa kerjasama. Karena dulu aku di OSIS itu kok aku merasakan hawa-hawa panas. Kalau menurutku ketakutan terbesarku adalah kita takut nggak bisa kerjasama. Karena dulu aku kalau di OSIS itu selalu kerjaan dibebani oleh satu orang saja. Itu yang aku paling takutin. Tapi ternyata di luar ekspektasi. Bersyukur sekali. Cuma kayaknya hal kayak gitu nggak cuma di organisasi nggak sih? Kita karena kelompok kecil aja, kelompok kelas juga begitu. Kecil aja. Banyak ya. Ya, jadi kalau ditakutkan kita nanti kerjain ini kerjain proker ini ya bareng-bareng kamu di sini. Oh tenang, ini ada teman nggak tahu temannya jelek lagi. Tiba-tiba itu kerjain ini ya, tiba-tiba puff gitu. Kayak gitu. Nah, Oke, aman. Oke, aman. Oke lah. Nggak apa-apa. Oke. Nah, terus Angel, Self development. iya gitu. Makasih udah diingetin. Kita udah tertemplate ini ya. Oke. Nanti gilirannya Poppy kayak nggak usah tanya. Aku udah tahu. Self development. Aku tadinya udah notice ya. Aku tuh dulu orangnya pemalu. Enggak sih, sekarang juga. Dan kurang bisa beradaptasi. Gak malu sih, malu-malu. sekarang ya. Jadi ikut organisasi itu nggak sia-sia teman-teman.
nggak ada yang sia-sia ya. Gitu. Ya ampun. Jadi aku merasa aku mulai berkembang itu di bidang sih, kayak cara aku berkomunikasi, terus cara aku ngomong itu juga berkembang kalau menurut aku sendiri. Public speaking. Iya bisa jadi, karena mungkin aku sekretaris memang di balik layar ya, dalam artian aku cuma ngurus administrasi. Cuman secara nggak langsung aku juga berkomunikasi dengan banyak orang juga, anggotaku, terus nanti ke BPFU juga. Jadi aku sekalian juga kenalan gitu kan ke mereka. Oh jadi gini. Terus nggak tahu ya, mulai beberapa saat ini aku merasa lebih percaya diri aja. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu ya, karena mungkin satu sisi aku udah nyaman dengan Sasing juga, yang dulunya nggak nyaman banget guys sekarang. Nyaman banget sekarang. Terus di BEMU juga mungkin karena dulu BEMU kan juga ada angkatan atas ya teman-teman. Jadi kita merasa kayak kita harus sopan banget gitu sama mereka. Nah sedangkan sekarang mungkin kita udah ganti periode, jadi kita yang sebagai kita sebagai senior, jadi ke adik tingkat pun kita juga asik-asik juga, ternyata mereka juga asik. Terus aku juga sama teman-teman BEMU juga asik-asik, jadi nyaman sih gitu. Aku bersyukur banget. Oke. Buat teman-teman tadi yang jangan nge-highlight masalah senior. Tapi ini kita sama sekali dari beberapa LK ya, dari per LK yang kita di sini itu kita itu nggak ada mementingkan senioritas. Jadi kayak ya kamu bawa aku, berarti kamu harus sopan sama aku. Tidak ada guys, di macam tidak ada. Benar nggak? Sebenarnya kita nggak yang harus harus sopan enggak. Iya, jadi kayak kalau misal kayak bawahmu itu mau ngechat kamu itu yang terhormat dari itu enggak usah ya guys. Kita tidak senioritas, cuman tahu attitude lah. Kita cuman selamat malam, tolong. Itu kan kayak umum aja gitu. Jadi kita itu tetap harus itu sih, cuman kalau masalah itu tetap harus diperhatikan. Cuman kita kayak senioritas gitu kayak merendahkan yang di bawahnya kita tuh. Enggak, gini aja sih, dari minimum aja. Kalau misalnya kalau yang lebih tua itu attitude-nya seperti apa ya, seperti itu aja. Cuman kita sebagai organisasi itu profesional, nggak yang lonjong senior junior itu enggak. Untuk adik-adik yang kemarin ikut MCF kan diajarin gimana caranya komunikasi, attitude-nya gimana kalau ketemu sama yang meskipun nggak kenal, entah itu siapa, di dosen mana atau ini kakak tingkat mana, kalau di halo kayak gitu doang, kan simpel. Halo kak, permisi kak, kayak gitu. Iya, soalnya kalau semisal tiba-tiba lewat juga gitu. Lah, gimana? Jadi kita sebenarnya kita saling menghargain kayak gitu. Kita saling menyapa itu nggak apa-apa. Kita nggak bakal kayak bukan mau gila hormat atau apa, itu attitude-nya kalian aja. Kita kalau mau bergaul bareng ya ayo gitu. Cuman kita nggak senioritas gitu hormat sampai mereka harus dalam tanda kutip nunduk kayak gitu nggak perlu lah. Harus yang terhormat gitu nggak usah lah. Gitu. Oke. Nah ini Jel pesanku buat BEMU. Nggak usah nulis sudah. Pesanku buat BEMU dan terutama buat ketua yang baru ini ya, semangat terus karena perjalananmu masuk tahun depan dimulainya. Terus dari aku juga bakal ngebantu sampai aku lengser ya teman-teman. Kamu lengser kapan? Desember. Desember ini. Oh iya, karena kamu sekretaris baru yang angkatan yang kemarin. Iya. Jadi aku nanti Januari nggak jadi sekretaris lagi, tapi jadi steering committee. Tapi aku tetap mendukung ketua ini dan teman-teman BEMU angkatan 22, 23. Mungkin hanya juga belum enggak ya tepuk tangan. Enggak, aku dapat yang dapat jalan 2 notes dari Gaby itu tadi yang soal Udah kamu catat ya? udah di otak aman. Yang soal dia mendukung, sama yang soal perkembangan di komunikasi. Itu akhir-akhir ini aku banyak banget udah rapat sama calon ketua yang baru dan ketua aku ditemuin dari Kak Bayu. Makasih banyak Kak. Baru di-mention on this. Waduh, itu itu salah satu orang garda terdepannya
aku Gak dan datang-datang. BPM gitu. Dan jadi aku manggilnya Gaby, kebiasaan Nggak apa-apa. Gaby. Nah, aku manggilnya Angel. Gaby ya apa Gaby, dua anak ini manggil juga itu Gaby. That's okay. Dan Gaby itu sama ketua BM. Nah kami itu rapat bareng berempat membicarakan gimana itu seperti apa. Dan aku bisa melihat banget perkembangan Gaby sama di BEM kayak jujur itu kayak rapatnya Kak Bayu dan Gaby. Kami ketua ini jujur kayak iya ya ini mau gimana ya enaknya ya Kak Bayu nyaut. Gaby itu juga banyak banget ngasih apa ya solusi iya tapi opini juga iya dari perspektifnya BEM dan aku dan Kak Bayu dari perspektifnya PPM. Jadi kita sering komunikasi itu sih yang kelihatan banget dari Gaby selama di BEM ini yang aku bisa mention nih karena kita hubungan langsung gitu. Dekat juga. Dekat Iya, juga. Nah, jadi enak rapatnya kayak yaudah ngobrol Yaudah biasa ngobrol, ya. ya. Tongkrongan kami. Oke. Itu aja sih. Oke. Semangat terus guys. Demo. Oke, itu dari Bemo. Nah, ini yang paling ditunggu ini. Iya, bukan. Terakhir ini. HMP. Oh, Bosan asing. ini nambah. Ini ya, ini anak ya. Sebelahan, judulnya sebelahan. Ketua nih. Kayaknya aku yang anggota sendiri. Iya, Mak. Ketua BPH anggota. Apa-apa. Host gak ada kamu gak jalan sama Iya. Tunggu kamu ya. Nah, oke, dari Poppy nih. waduh Nggak usah ditanya, udah tertempet ini ya pertanyaan. benar dari kata 1, 2, 3 ya Iya, oke dari awal Poppy masuk HMP. nah ini ada suka dukanya sebenarnya Oh, iya. oke suka duka jadi pertama kali yang kayak aku bilang tadi kan aku daftar LK itu yang pertama adalah BPMU BPMF aku kalau nggak salah daftar BPMU Oh, kalau nggak salah dan aku tuh daftar interview jadwal paling terakhir nah itu tuh udah panik karena bukan besar ya masuk universitas ya kan nah aku tuh tidak yakin dengan diriku sendiri dan tidak yakin dengan kemampuanku jadi pas masuk di TIRS waktu interview itu ya ngomong ya sebebas itu kayak gitu dan aku pribadi tuh kayak menurut aku pertanyaan mereka pun yang menjawab ya seadanya kayak gitu ya udah yang aku masukin aja kayak gitu terus pas pengumuman tahap 1 nggak masuk itu nangis aku nangis dan aku takut akhirnya ada temanku yang dari teman sasing ngomong yaudah kok daftar aja HMP coba aja lagi cuman aku takut coba aja lagi barangkali Masuk. Takutan di situ. Kak. tetap takut terus akhirnya tetap guys di interview adalah aku kena hari terakhir dan itu dan aku di interview itu nangis aku nangis karena Ini online ya? aku menangis literally kalau ada rekamannya itu malu guys ada rekamannya Kayaknya kalau langsung di Poppy nggak mau tulis sih. kepada David dan juga Cepet jangan dibongkar Itu aib ya. itu aib jadi ada kan biasanya interview ada ditanya tuh dari 1 sampai 10 kamu nilai dirimu sendiri untuk mampu untuk join di HMP itu apa aku bilang waktu itu nilaiku 2 nilaiku 2 karena aku satu tidak ada pengalaman aku memang pernah ikut proses tapi kan mama guys aku lulus tahun berapa sekarang kuliahnya kapan kayak gitu jadi jauh jadi nggak ada gambaran lagi ada cuman ya udah lah kayak gitu aku 2 kenapa 2 ya karena ini gitu nggak perlu dirinci ya ini sambil nangis sambil terus ya udah akhirnya selesai interview keluar itu doakan bilang kalau memang nggak diterima lagi ya nggak apa-apa gitu mungkin ada cara lain mungkin aku bisa ikut ke LKA Promosi. maaf saya tidak ada niatan BMU ya mohon maaf karena itu menurutku ya kalau kayak tingkatan di universitas gambar itu BMU, BPMU, BPMF sampai gitu gambaran pertamaku waktu belum ada itu akhirnya setelah sehari 2 hari terus aku pengumuman ini berdoa macam doa masuk seneng dong seneng campur sedih Itu HP dilempar tuh. seneng campur sedih karena temen yang ngajakin malah nggak diterima
Gimana? Iya, dia yang ngajakin tapi dia nggak terima. Malah aku yang nggak terima. Aku langsung kayak semangat ya, pasti bisa. Aku juga kemarin kayak gitu, gini. Terus ya udah, itu cerita awal kenapa aku akhirnya gabung di HMP ya guys. Tapi yang keren nih dari Poppy ya, apa dia itu di BPMF, BPMU sama BPMF kan? Iya, Nah itu, nah Poppy itu mungkin di awal dia nggak diterima, tapi pas di HMP, pas pendaftaran HMP-nya buka, dia itu tetap coba lagi, meskipun pada saat itu kamu takut banget tuh. Nah, sampai sekarang nih, dia membuktikan kalau dia bisa jadi ketua. Masih waktunya kayak gregetan ya. Oke. Nah, Poppy jelasin dikit nih HMP itu apa? Kalau ini kan BPMU, BPMFB, BEMU kan udah jelasin, kalau HMP itu apa? Kalau HMP itu kan kayak namanya himpunan mahasiswa prodi, di mana sebenarnya kalau dari Pawan sendiri semua anak sasing itu semua adalah anggota HMP. Cuman kita itu lebih ke apa ya? Kepengurusannya aja. Jadi himpunan itu di mana kita adalah jembatan penghubung antara atau mengumpulkan semua bakat-bakat atau sebuah adanya mahasiswa yang ini berpotensi ini, kita nyambungin nih ke prodi kita untuk bisa kita bahas. Anak ini berpotensi untuk contohnya nyanyi gitu. Boleh nih Pak jadi MC, jadi penyanyi, jadi dancer ya kan. Ini bagus nih Pak, bisa nih Pak atau gitu. Atau nanti misalnya ada pengumuman yang memerlukan anak-anak yang berpotensi yang dipilih oleh prodi nih misalnya. Misalnya berbakat, dia pintar ini, minta tolong ya Poppy bisa disaringkan, diskusikan dengan anggota pengurus HMP ini seperti apa, bagaimana. Kalau ada kegiatan-kegiatan prodi yang membutuhkan kepanitiaan, nah itu biasanya minta bantuan HMP kayak gitu untuk membantu. Sejauh ini yang aku dapatkan ya gambarannya. Gitu. Ini aku baru tahu sih. Berarti kalau semacam kayak gitu tuh, itu berarti lewatnya jembatannya adalah HMP. Iya. Jadi kalau misalnya ada kayak kompetisi ini, terus apa yang benar ini, itu berarti dari HMP. Iya. Tapi hanya di prodi kamu. Iya. Misalnya makanya kan tiap kali ada sesuatu, dia nih kita ada undangan nih dari prodi ini, universitas ini minta tolong perwakilannya. Kalau kemarin itu pertama kali itu kita dapat undangan itu studi banding sama Universitas Sanata Dharma ya, Yogyakarta. Itu mereka datang ke sini, nah itu kita yang handle kayak gitu untuk ngobrol ngarahin gimana sih HMP-nya mereka, gimana sih HMP-nya kita gitu. Jadi kita brainstorming bareng lah ibaratnya. Itu panitianya cuma dari sastra Inggris loh? Iya, dari sastra Inggris aja. Jadi dari sastra Inggrisnya Sanata Dharma ke sastra Inggrisnya kita. Jadi dari mereka itu sastra Inggris, jadi kesininya juga sastra Inggris. Aku kira itu general jurusannya, jadi mereka datang ke sini terus panitianya sastra Inggris. Masa mau handle segitu banyaknya gitu? Kalau semuanya ke sini tidak menolong, karena satu angkatan itu kemarin mereka kalau nggak salah 300, sekitar 300-an. Dari HMP? Kita HMP angkatan kita aja cuma 22-an. Kayaknya. Ya. Jadi mereka waktu pas dengar itu kalian berapa kelas? Tak bilang satu. Kalau itu cuma satu kelas, emang berapa anak? Cuma 22, 23. Hah? Aku tanya langsung loh. Emang kalian satu angkatan berapa? Kita sekitar 200-300 orang. Satu jurusan. Dan mereka itu literally satu kelas. Mereka tuh karena siswanya segitu sekitar 4-5 kelas. Bandingannya kayak gini ya? Iya, jadi kita pas shock banget. Dan mereka waktu masuk maju kan kita aja keliling. Mereka shock, ada kolam renang guys. Itu fun fact-nya Macong punya kolam renang. Kalau kalian kuliah di sini udah tinggal masuk aja, nyempeng gitu. Nah, nggak usah izin Pak, permisi mau renang, gitu nggak usah. Tapi langsung aja masuk ke student center, di bawah itu ada kolam renang. Kalau kita nggak tahu. Jadi HMP tuh kayak gitu, kalau ada kegiatan kayak pertukaran dari prodi-prodi yang termasuk
kayak benchmark. Iya kayak gitu. Cuman kalau ini kan antar prodi aja kayak gitu. Terus Tapi termasuk benchmark sih kalau kayak gini. jadi HMP itu guys. Oke, kalau itu Nah, positif negatifnya. positif Jadi kayak ini kita apa? Pressure. pressure ya. Kalau positifnya itu banyak ya. Kalau yang bisa kalau yang mau yang nge-challenge, menurut aku nge-challenge yaitu kerjasama bareng fakultas lain atau aku mungkin bisa join BPMU, BMU karena itu kerjasama dengan 4 fakultas ya guys kayak gitu. Terus kalau mau yang lumayan nge-challenge fakultas ya, kan fakultas gitu. Karena itu kan 2 fakultas aja lumayan kayak gitu kan, atau BPMF gitu. Nah kalau kalian yang mau challenge-nya ya lumayan ringan, mungkin kak mau di prodi aja kayak gitu antar kelas kan karena sekelas gitu, kan bisa coba di HMP kayak gitu. Jadi waktu itu ya udahlah, dan waktu kenapa positifnya karena satu circle-nya cuman ya teman-teman kelas aja, terus mungkin dari angkatan atas juga cuman itu, ya udah nggak apa-apa akhirnya positifnya itu jadi bisa kerja bareng teman-teman yang kita udah kenal kayak gitu. Saat itu udah lumayan deket sama teman-teman kelas kayak gitu, jadi lebih enak ya. Positifnya punya saya itu. Oke. Terus yang kedua enggak, ini masih positif. Oh, masih positif. Terus yang kedua adalah di HMP itu aku kebetulan dapat kakak-kakak senior yang membimbing. Dia nggak ninggalin tapi membimbing. Jadi kita komunikasi pun dan mereka pun kayak justru saya dimarahin. Kok lain kali kalau ngechat nggak usah selamat siang kak, maaf mengganggu waktunya, dimarahin guys. Aku dimarahin. Jadi Ini malah kebalikan ya? iya, aku dimarahin. Lain kali langsung aja maunya apa, poinnya apa gitu. Iya, sampai detik ini. Jadi kalau ngechat itu udah kayak friendly banget sama kakak yang sebelumnya. Jadi enak gitu. Oke. Itu kedua. Yang ketiga adalah positifnya adalah aku jadi lebih belajar mengorganisir lagi. Jadi kalau kerja itu gimana, kalau kerja sama anak itu gimana, dan aku jadi bisa belajar baca karakter setiap yang kerja sama dengan aku gitu. Aku tuh kalau kerja sama ini tuh yang awalnya ya udah sekali kenal aja namanya teman kelas, akhirnya jadi tahu nih karakter anak ini tuh gini, karakter anak ini tuh gini, jadi agak masuk terus di HMP sendiri kan punya proker yang bisa dari jurusan mana bisa join kayak gitu. Jadi itu lebih enak lagi kayak gitu. Jadi bisa kenal, kemarin ikut penilaian ini gitu. Terus banyak proker-proker yang menurut aku itu bisa menemukan bakat. Contoh nih, contohnya pertama kayak workshop kita, jadi akhirnya kan kita harus nyari narasumber siapa, temanya tentang apa, terus ini buat siapa, ruang lingkupnya yang kayak gimana. Jadi itu terus ada MLW juga guys, yaitu maju industri. Gimana itu isinya lomba bahasa Inggris semua. Dan yang boleh itu bayar kah? apanya? Kalau misal mau ikut daftar MLW. Ya bayar Oh, uang, nggak mungkin dong. Kalau Oke. MLW itu karena kebetulan MLW sendiri itu adalah proker tahunan sasing yang tiap tahunnya ada, dan itu udah tingkat nasional sejauh yang aku tahu. Jadi terus baru terakhir kemarin proker drama, itu ya ini para pemain-pemainnya guys. Siapa namamu? Helena. Aku belum lupa. Sherry. Ya, Ya, ini aku mau nyampein sedikit ya sama HMP ya. Jadi benar-benar tadi yang kayak Pauli bilang di awal, itu benar-benar kami sasing waktu itu ada apa mata kuliah ya? Mata kuliah drama. Mata kuliah drama. Yang mengharuskan kami Kita itu buat perform drama. Nah, HMP ini benar-benar memfasilitasi banget ya dari pihak kepanitiaan. Jadi sehingga peran kami itu nggak cuma drama kami doang, kami menyiapkan untuk UAS kami kan memang, tapi juga ada suguhan penampilan, ada konsumsi, undangan, publikasi, itu semuanya dibantu di handle bahkan handle sama HMP. HMP. Ya jadi sangat mulia sekali jasa teman-teman HMP ini membantu kami UAS ya. Iya, membantu kita UAS. Dari fasilitasi banget. Makasih loh. Helena bilang
Helena ingin mengucapkan makasih buat HMP Makanya Helena wah lagi ya nih. enggak, saya jadi Caca yang sahaja lagi. Kita nanti buat episode khusus pertama ya guys. Iya, Tunggu aja. Tunggu aja. Helena. Tunggu aja seluk-beluknya. Tapi itu kita mengurangkan karakter kita. Semoga ingat ya. Oh iya, Harus berarti Helena bawa ini jangan. Oke. Itu ya drama itu sih. Ya, jadi banyak sisi positifnya yang bisa diambil dari HMP ini. Yang awalnya kayak bilang tadi anggota, cuman aku tuh benar-benar waktu jadi anggota professional skill itu kayak flat aja, nggak ngerjain apapun karena posisi online. Terus mau ngapain juga kayak gitu. Terus kita bingung mau ngelakuin kegiatan apa kayak gitu. Jadi ya udah waktu itu anggota ya udahlah ya kalau disuruh kakaknya bikin ini ya bikin ini. Iya. Ngikutin alur aja gitu. Nah terus masuklah di semester selanjutnya semester 3 yang dimana kita offline kayak hybrid lah 50% online 50% offline. Nah perpindahan nih kita orasi. Udah nggak niat guys. Kalau ini kan niat menyiapkan, kalau itu kan dan itu kan lumayan ya. Dewi ya kan udah ada pengalaman, tuh makanya to be continue jadi secret. Nah, To be continue. kalau aku kan anggota flat aja udah gitu ya udah lah ya mau diapain gitu lah gitu loh. Ya akhirnya jadi kita sebelum orasi itu kita diinterview satu-satu di interview. Nah waktu interview tuh lumayan ya guys, lumayan banget karena dikasih kasus ini dan berhubungan kebetulan waktu itu ada di kasus kayak gitu. Nah saya kena lah di situ dipertanyakan ya udah kan di sini dipertanyakan dari segi pandangnya aku, jadi aku jawab begitu. Udahlah aku ngomong aja ya udahlah jawab apa adanya, masuk interview selesai keluar lupakan dah kelar kayak gitu pemikiranku. Nah pas tiba-tiba itu selesai interview sehari 2 hari hari ketiga feeling agak kurang enak ya kayak gitu. Terus dan kebetulan lagi di ruangan kaprodi karena lagi ada didiskusin, keluar itu lihat chat nilai pengumuman calon ketua HMP yang orang mengikuti orasi 1 ini 2 kopi, nangis hari itu. Nangis kedua kalinya, pertama gara-gara tos. Nggak siap kok buat orasi yang baik 6 besar 2 besar itu aku juga nggak siap kok sama. Maaf ya saya di HMP udah 2 kali nangis guys. Yang nangis pertama 3 kali udah di HMP itu nangis. Nangis pertama adalah takut tidak diterima. Nangis kedua adalah saya sebenarnya saya tidak terima untuk menjadi calon ketua. Ketiga nanti dulu. Itu tidak enaknya. Yang kedua adalah waktu itu duduk nangis terus tiba-tiba dengan santainya Patricia ya kamu dia meluk udah nggak apa-apa coba aja dulu. Dalam hatiku ini dicoba kayak gimana, terus anak orang ini loh dicoba ini bukan dicoba ini. Terus dengan santainya dia ngomong emang kamu ngeliat aku sebagai ketua tertekan? Iya tertekan banget ya guys, jadi ketua ngurus dia sendiri aja belum tentu benar, ini ngurus anak orang kayak gitu dan ngurus prodi gitu kan. Udahlah akhirnya coba dulu ya disiapkan ya PPT-nya ini oke, orasinya tanggal segini oke. Udahlah nggak usah niat banget lah, udah tuh bikin PPT tuh setengah jiwa woy. Antara iya dan tidak gitu. Jadi udah pas orasi jalan aja itu nomor urut 2 guys aku. Samaan aku nomor 1. Iya. Aku dulu. Tapi ya sama nggak ya? Iya. Jadi pas orasi masuk ditanyain mana, kalau dinanya ini. Ya jawab, agak sengak juga tuh jawabnya tuh agak aduh ngapain ditanya sih gitu loh kata friend. Ya udahlah setengah jiwa aja jawabnya gitu. Ya udah pesertanya udah selesai kumpul keluar nih. Pas pengumuman noleh. Terus 3 kali noleh tuh. Pertama pas noleh, kok dia nggak happy, lawan ini kok nggak happy, kan dia yang menang. Noleh lagi, loh kok itu banyak. Kamu lucu banget. Jadi kan ada di meter, apa sih diameter sampai dia bilangnya aku noleh, kan dia yang menang.
kok nggak happy, noleh lagi, kan dia yang banyak, terus noleh lagi, terus aku ngeliat lagi ke sana, loh kok mereka happy, noleh lagi, oh aku yang menang. Itu adalah tahap ya. Tahap satu lihat loh. Tahap dua loh. Oh ya. Jadi oh, terus sampai nomor aku yang menang aja. Selamat jadi selamat jadi ketua. Oh dalam hati itu tidak pernah terbayangkan di otakku yang awalnya guys nangis gara-gara takut nggak masuk KMP, tiba-tiba Jadi ketua. jadi ketua dalam hatiku bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu. Jadi ya udah dijalanin aja, dan puji Tuhannya juga enaknya tuh karena ketuaku sebelumnya nggak ninggalin. Oke, Masih didampingin. di Iya. aku chat, dan kebetulan cepet I love you Bu Aini sekarang Heo. Wah, ini Banyak yang bersyukur. Iya, bersyukur banget karena ketuaku yang sebelumnya itu bisa friendly banget, dan Ya. dia tuh kayak fleksibel gitu dan fast respon. Ya kalau aku tanya, Cek, kalau kamu keputusan ini gimana ya, Cek? Ini kayak gimana, Cek? Cek ada contohnya nggak, Cek? Cek proposal ini gimana ya, Cek? Tapi gimana ya, Cek? Aku harus apa? Jadi komunikasi itu tetap jalan. Jadi kita tuh benar-benar kayak bisa seharian itu teleponan. Bisa teleponan, curhat dari yang mau bahas tentang HMP sampai personal kayak gitu. Jadi benar-benar aku tidak ditinggalkan selama menjadi ketua, dan puji-pujinya terima kasih makanya sekarang ini I love you buat ini siapapun sayang kalau nonton ini. pesan terakhir. Negatif kan? Belum masih negatif belum. Oke, Silahkan. Oh, yang tadi itu masih positifnya. Nah, kalau negatifnya nih, nangis yang ketiga nih guys, aku masukin negatif. Jadi negatifnya tuh gini, karena kita kan kerja itu karena sama teman kelas ya, Iya. terus sama teman di bawah kita, anak-anak juga. Nah, yang pertama itu mungkin aku bilangnya kemarin tuh ya mungkin kalau yang nonton mau dari angkatan aku, sialnya aja kita tuh dapat, aku tuh menjabat jadi ketua HMP itu sialnya offline. Yang dimana pengalamannya online. Jadi offline, jadi tidak ada gambaran, dan dua angkatan di atas pun online, dan mereka pun tidak ada gambaran kegiatan offline ini seperti apa. Gak mungkin aku nanya angkatan atas lagi kan gitu. Nah akhirnya selama dan banyak perubahan yang dari segi administrasi yang berubah total kayak gitu dalam periode aku ya kayak gitu. Itu banyak, dan ketentuan-ketentuan dari universitas juga banyak yang berubah kayak gitu, yang membuat akhirnya aku dalam satu hari harus belajar, dan itu dan aku harus ngasih itu ke anggotaku kayak gitu. Jadi itu yang buat aku kayak shock secara yang nggak enaknya itu. Jadi apa yang harus aku terima hari ini aku harus sampai besok kayak gitu. Oke. Nah itu yang bikin aku kadang-kadang kayak belum siap, benar-benar belum siap, dan itu yang bikin aku kayak ngapain, bingung ini kalau aku ngasih tau ini. Jadi banyak yang ini udah positif belum? Oh bentar ya aku tanyain dulu sama yang ini, bagian ini. Jadi benar-benar kayak meraba-raba semua kayak gitu. Yang awalnya nggak tahu apa-apa bagian administrasi harus paham kayak gitu. Jadi itu yang bikin nggak enaknya kayak gitu. Tapi kamu merasa didampingin kan? Didampingin sama Cepet dengan BPMF juga. Terima kasih kepada semua anggota BPMF yang mau aku tanyain sampai malam, tak telepon, tak teror, minta maaf. Jadi benar-benar terima kasih banyak kayak gitu bantuannya kayak gitu. Terus juga enak kedua itu adalah, ini boleh diomongin nggak sih? Apa tuh? Jadi waktu nonton Siapa? Ya udah sensor. Oh, tidak boleh. Jangan sebut. Jadi kayak aku sebut di awal tadi, di HMP itu sempat ada sedikit konflik kayak gitu kan, secara internal kayak gitu, yang bikin kita pecah kayak gitu, sempat pecah. Nah itu bikin gak enak karena itu di angkatanku kayak gitu, dan itu akhirnya membuat kinerja jadi turun kayak gitu. Nah terus setelah cuman bisa diselesaikan baik-baik kayak gitu. Akhirnya pas udah kelar, mungkin setiap tantangan masing-masing orang beda ya. Mungkin karena dan di sini tantangan terbaruku adalah beberapa yang saat
loker kayak gitu adanya beberapa anggota yang hilang, dihubungin nggak bisa. Miskom lah ya. Iya, bukan miskom, bukan benar-benar menghilang kayak gitu loh. Kayak Ghosting. kita perlu kayak kok kamu hilang ya gitu loh. Iya. Dan lucu-lucu ya dalam komik itu yang bikin nangis ketiga aku di HMP ini. Karena menurut aku kita join kayak disampaikan teman-teman tadi, kita tuh join ini tuh bukan jangan gara-gara poin, tapi di sini nasab kita kayak ini nih kita kerja di organisasi itu ya itu gambaran kita nanti kalau di dunia kerja guys. Karena kalau kita aja kerja di circle yang kecil, contohnya kayak LK atau ke apa ya kerja kelompok di kelas, kita aja nggak profesional. Iya, betul. Gimana kalau kalian di dunia kerja, yang dimana dunia kerja itu lebih parah loh kayak gitu tanggung jawabnya kayak gitu. Meski kalau kamu nggak paham itu tanya. Kalau nggak ada di sini yang langsung menjadi kamu, kamu nggak pintar deh jadi sekretaris kayak gitu. Atau kamu, di sini aja ya belum kan kita nggak ngejudge tuh di dunia kerja tahu lebih parah ya kayak aduh kamu tuh kayak di dunia kerja itu lebih parah loh di dunia kerja tuh malah kalian nggak bisa tanya apapun loh guys. Jadi itu belum tentu jawab belum tentu Ini sih untuk organisasi kayak gini tuh membentuk mental. Iya, itu yang paling padahal itu masih dari hal kecil apa kayak organisasi di kampus itu masih ini membantu kita naik tangga kayak gitu sebelum kita itu masuk benar-benar di dunia yang benar-benar lebih ekstrim gitu loh. Jadi gini ya, kalau aku pribadi tuh bukannya mau ya oke lah dibilang apa ya ya udahlah ini kan mas ya mahasiswa juga ini maaf ya saya juga udah pernah kerja kayak gitu. Dan kalau memang mau saya tuh mikirnya gini, kalau aku menggunakan ketentuan waktu kerja kasihin kalian kayak gitu loh. Aku tuh kekerasan kayak gimana kaget kena mental kayak gitu kan kasihan kaliannya kayak gitu. Kalau memang kita mau menyesuaikan prosedur tanpa kita melihat pandang kayak ya udah deh kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu ya udah nggak ngerugiin juga lah. Kalau memang ngikutin ego ya udah ngapain aku ngurusin kamu kayak gitu. Ya kalau mau keluar ya silakan, kalau mau nggak kerja ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan di sini karena kita punya tanggung jawab dan kita juga kalau kamu keluar ya kita dampaknya juga sama gimana kayak gitu. Jadi makanya diurusin kayak gitu. Jadi jangan memandang semata-mata ya. Jadi makanya tadi dibilang dari awal kalau masuk LK tuh dipikir matang-matang, sematang-matangnya mampu apa enggak, bisa apa enggak, kalian bertanggung jawab apa enggak. Kalau kalian nggak bertanggung jawab ya udah nggak usah masuk join LK lah kayak gitu. Gini sih apa yang kita mau lihat dari LK dari tanggung jawabmu. Kami merekomendasikan kami mengharuskan dong kalian buat join LK, pikir-pikir cocoknya yang mana gitu. Kita tetap lihat tanggung jawabmu. Di sini di LK tuh kalian nggak dipandang oh ya kak aku jago kok di bagian ini bikin konsep ini pernah pengalaman ini. Bukan, meskipun pengalaman kalian nol sekalipun gitu. Kayak aku dan Gaby tadi gak ada pengalaman nol total kayak gitu. Nah itu tuh malah di sini tuh malah kita akhirnya punya pengalaman kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kak kalau aku pribadi tuh ya udah kita nggak lihat kamu berpengalaman enggak, tapi kalian mau kerja, dua mau nanya, tiga tanggung jawab kalian jalan. Udah 4 mau belajar. Nah, oke. Udah ditambahin nama Elis. Jadi udah nggak usah takut. Kita tuh nggak kita tuh nggak yang ngejudge orang kak aku nggak ngerti bagian ini, kak aku nggak paham bagian ini. Ya nggak di MK tuh nggak gitu. Kita sebagai ya udah jalanin itu dan kita udah tahu permasalahannya seperti apa ya udah akhirnya kita tidak akan mencoba untuk ninggalin kalian kayak gitu. Malah kalau memang kita kalian nggak paham kita dukung, kita bantu, kita ajarin sampai kalian paham kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu negatifnya yang aku dapat sama di HMP ya guys. Tapi ya udahlah aku bilangnya itu proses aja ya buat kita untuk ya udah betul. gitu. Oke, kalau pesannya Poppy buat HMP
pesanku buat HMP adalah Nanti pas kamu udah ninggalin Ya. HMP. lagi kan ya udah udah Nggak tahu. udah tinggal 1 bulan lagi aku lagi Seneng banget ya. Happy banget. Merasa itu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Yang saya belum jabat. Kopi apa tuh? Ada pesan lain apa tuh? pesan untuk nggak terakhir karena aku dapat ketua sebelumnya juga tidak pernah meninggalkan aku Gitu ya. dan aku tidak akan meninggalkan ketua yang baru juga. Semangat kepada anakku Bridget, semoga menjadi ketua yang menjadi ketua yang lebih baik lagi dan mampu mengayomi teman-temannya dan adik-adik angkatan 23. Dan semoga di HMP ini semuanya lancar, pokoknya dilancarkan dan semuanya mendapat rapot yang baik saat FA nanti. Oke. Tepuk tangan buat kita berempat. Iya, tepuk tangan buat kita berempat dari HMP, BEMU, BPMU dan BPMFB. Nah, ini dua sebelah saya lagi oprek nih. Iya. Dan kalian buat kamu yang nonton ya. Ini berarti Angel dari BEMU sampai tanggal 25, Poppy. Aku masih belum tahu sih ini. Oh, masih itu. Tapi ya masih buka aja pendaftaran. Oke, guys. buat kalian sekali lagi ya, kalau ikut LK jangan ikut kakak poin. Itu demi kepengembangan diri kalian. Poin 2 lah, syarat 2 lah, opsi 2 lah gitu. Oke, jadi ini kita udah mengungkapkan semuanya di LK ini ada apa ini selok-beloknya, terus habis itu positif negatifnya dari beberapa LK kayak gitu. Nah itu buat kalian yang nonton, buat maba tahun depan ya, makanya yang nonton ini gitu ya. Kalian silakan pilih kira-kira mau ikut LK yang mana, itu keputusannya kalian, tapi diambil positifnya. Terus kalau misal kayak tantangannya ya, pasti ada tantangannya lah ya. Tuh, jadi ini buat kalian yang pengen join LK ini silakan dipilih kan. Jangan lupa, ini podcast ini udah mau ditutup kan? Mau ditutup? Udah mau ditutup kan? Jangan lupa nih join sastra Inggris. Oh iya, Ini kita kenalin dulu sastra Inggris dengan anak ini gimana? Oh iya, tadi ya dimension Ada di list ya? dimension di awal tadi ya. Satu ya. Satu. Di kelas kita ada siapa aja? Ada siapa aja? Pertama tadi. Gantian. Siapa satu aja? Satu. Ya, Siapa aja? Siapa Oke. aja? yang tergabung di BPM siapa? Oh, yang tergabung. Oke, Nama. tergabung di BPMFB ya. Ya. Oke, semua nih apa satu? Satu. Ketuanya aja Oh, deh. ketuanya aja ya, Gania. Gantian kelas kami juga. Iya. Tapi dia tidak ada di sini, dia lagi mengajar gini. Dan selesai coy. Ntar kita tunjukin fotonya aja kan. Wah, iya. Yang ini. Tadi ketua BPMF Oke. Dari BEMU. Cuman ada saya. Aku lupa, makanya aku mikir Satu. Oh ya, One and only. sabar ya. Nanti kalian yang lagi ya dari RW sampai di Popri. Oke. Kita absenin satu-satu namanya. Oke. Terus aku siapa? Di Sekrenya dong. Sekrenya dong. Sekretaris BPMU juga ada. tahun ke-8 Samantha juga dari anak kelas kami. Betul. Gila, aku takut banget kelas itu. Terus Banyak nggak tuh? Oke, kalau dari HRP sendiri ada bendaharaku, ada Jonathan. Kamu di luar kita ya berarti ya. Kayak tahu kan kita tadi itu. Iya, di luar kita ya. Anggotanya apa aja gitu. Terus Alis lagi deh. Siapa Lis? Apa? Keiko. Sekretaris. Oke, lagi mau tahu? Siapa lagi ya? Oh iya, BPM kan tadi orang one and only. berarti cuma tiga doang dong. Soalnya dia one and only. Iya, Terus di BPHUKM. ada Jenis guys. Ketua lupa. UKM udah guys. Banyak banget dong. Ngeri loh Satu satu. ada ini juga berapa ya berarti 2 anak nih. Ketua komisi BPMF ada Diva, Ica sama Devara. Devara ketua anggaran. Ketua komisi Rate kalau nggak salah dia Ya, ketua UKM. Sekre nggak sih dia? Komisioner tadi kok. Iya. Kalau nanti kalau nggak salah sekretaris UKM. Magic, ya. Aku lihat
journey-nya sampai berkembangnya di sana Inggris ya. Buat Tapi satu lagi dosennya keren-keren. Iya banget. Benar nggak? Iya, Jangan lupa di mention Iya. tuh. Kita mulai dari Kak Prodi dulu. Kak Prodi siapa? Kak Prodi. Pak Pak Dono. ini ya Pak Dono. Dono. Oh Kak Prodi dekan. Oh dekan. panggil dekan. Bentar. Pakai rekam nggak sih? Bentar, sabar. Tak asanin. Kak Prodi Sastra Inggris, Pak Dono. Pak Dono. Terus dekan periode lalu, Pak Pak Ginte. Ginte. dekan periode sekarang, Melilis. Wakil rektor 3. Tahun lalu ada siapa? Pak Patris. Oh, tahu ada nama hilang kita tuh. apa? Yang megang lab kita siaran dong. Itu Iya. kalian harus ketemu kalau pemacam ya. Kita Nggak ada Pak Om, nggak ada podcast Iya. ini. Nanti kita mungkin ada vlog buat Ada lagi Guys. guys. Yang di pemasaran. Memnya kita. Melani. Tuh kurang hebat apa Ini guys? udah capek ini sampai ada satu udah kayak mau lagi ya. saking banyaknya tuh. Kita mikirnya sampai siapa yang kurang ya? Ada satu guys, ada satu. Siapa? Dosen yang baru join bareng kita. Pak Antono. Antono. Pak Antono ini fun fact aja merupakan salah satu mahasiswa sastra Yang Inggris. dulunya sastra Inggris di Betul. Sekarang menjadi dosen di Sasing yang megang mata kuliah umum dan juga filosofi. Filosofi. Ya, Betul banget. keren-keren nih gitu. Apa lagi nih yang mau kita bahas nih? Nah, Udah habis ya? Udah banyak Oke, banyak oke. Kalau gitu aku tutup ya guys. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk hari ini kan kita udah bahas LK nih. Pada episode selanjutnya ini masih disensor ya, masih disensor ya. Belum. Nanti dulu kita benernya udah ada nih, tapi nanti dulu bisa jadi mungkin di dunia percintaan. Itu harus itu dijadwalin tuh. Tapi buat episode selanjutnya tunggu dulu. Jangan di spill nih. Tapi thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin, sampai mungkin ada sampai ketiduran. Ayo lah, kita seru banget loh ini. Ayo bangun-bangun yang udah ketiduran, tapi seru juga ya kita sampai curhat nih sampai nangis gitu ya. Oke, ditunggu buat episode selanjutnya. Dan thank you banget ya guys sudah sharing, dan buat kita dan buat mereka yang nonton itu, aduh aku mau kira-kira mau di LK mana ya sampai kayak gitu. Itu thank you banget buat sharingnya. Pencet salah. Oke, sampai bertemu di Episode episode selanjutnya. Oke, dadah guys.